What does it mean to come to Christ? When you come to Christ, you must count the cost of your body, your mind, and your heart. I want to be a new person. I want Christ to walk with me and to be with me. I give him my heart, my mind, and my body. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yang luar biasa saya undang berdiri. Mari kita beri salam kanan kiri kita. Katakan hari ini Tuhan Yesus tetap luar biasa. Begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita saudara. Baik senang, baik sedih. Tapi kita percaya Tuhan Yesus tetap ada di sana, amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan pagi hari ini. Membawa syukur kita karena Tuhan Dia yang layak terima segala pujian. Oh haleluya Tuhan, pagi hari ini kami datang Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dalam hati kami Tuhan, kami mau beri yang terbaik Tuhan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kami datang Bapa. Bapakku datang. Segenap hati kami Tuhan, kami bawa pujian, kami bawa syukur kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya perbuatan-Mu Tuhan di dalam hidup kami luar biasa. Bapakku datang
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Yes Tuhan, kami datang menyembah-Mu karena Kau yang layak disembah. Kau ajaib, Kau berkuasa. Tak perlu kami takut karena Kau beserta kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak usah kami takut Tuhan. Tak usah aku takut sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yes Tuhan, kami nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku
kuasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami datang, kami Haleluya Bapak. untuk memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami siap Tuhan memulai ibadah kami dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira Tuhan, untuk menyambut Engkau Sang Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Percaya kita dipilih berada di tempat ini saudara. Percaya kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian dengan penuh sukacita. Yes. Segala pujian dan kami Tuhan, karena Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Tuhan, dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Amin. Yes Tuhan, kami lebih lagi memuji nama-Mu pagi hari ini Tuhan.
samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkau-Lah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkau-Lah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkau-Lah Raja segala raja. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkau-Lah Raja segala raja. Hanya Kau Raja atas segalanya. Hanya Kau Raja, hanya Kau Raja. Amin. Atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkau-Lah Raja segala raja. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkau-Lah Raja segala raja. Segala raja, segala raja. Amin. Segala raja. Haleluya. Segala raja. Segala raja. Amin. Raja kita, amin, amin, amin. Amin Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh Kau begitu besar Tuhan. Luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Amin. Hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami percaya. Bukan karena kami telah melihat Engkau Tuhan. Yes, Tuhan, kami mengimani Tuhan. Kaulah Tuhan satu-satunya juru selamat di hidup kami. Oh haleluya. Kaulah kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin, Yesus, amin, amin. Kekuatan di hidup kami. Kekuatan di hidupku, Ku dapat di dalam-Mu. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan
setiap rencana-Mu lebih lagi Tuhan. Biar kami boleh menjadi pekerja-Mu, melakukan kehendak-Mu Tuhan. Ya Yesus. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Amin Tuhan Yesus. Ajarku berserah hanya padamu. Puji namamu Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mengerti ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalan kami Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, Tuhan Yesus. Bapakku, ajar segala Ajaib rancangan rancangan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Bapakku, ajaib perbuatan-Mu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup Tuhan
Engkau sanggup mengadakan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu Tuhan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu terjadilah. Yes Tuhan, amin. Terima kasih Bapa. Oh, kami berterima kasih, sungguh Kau luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Menurut kehendak-Mu terjadilah dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar Tuhan, kami mau memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Memberi persembahan yang terbaik yang kami miliki Tuhan dengan segenap hati kami. Dengan penuh sukacita Tuhan. Biar persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memberi yang terbaik bagi-Mu. Ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Shalom pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita berdoa sebentar. Bapa, kami ucap syukur betapa luar biasanya Engkau mengatur jalan-jalan hidup kami. Sekarang kami serahkan hati kami, pikiran kami. Berbicaralah ya Bapa, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan menjadi anak-anak yang taat, yang hormat, yang mau mengikuti jalan-jalan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Berikan terang supaya mata kami melihat. Berikan kepada kami wahyu supaya kami mengerti. Terpujilah Engkau, Roh Kudus,
urapi kami semua. Haleluya, haleluya, amin. Ya, shalom pagi Bapak Ibu. Hari ini kita masuk kepada Matius pasal 7 ya. Kita bahas beberapa ayat, selebihnya nanti lihat di renungan kita. Yuk kita buka saudaraku, berjalan di dalam kehendak Bapa ya. Kita mau buka dari Matius 7 ayat 13 sampai 14. Matius 7 ayat 13 14. Kita baca sama-sama ya. 1 2 3. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Hari ini saudaraku, kita diingatkan oleh Tuhan ada satu rencana Tuhan. Kita ikut Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan, lalu apa gitu ya. Bukannya enggak ada rancangan. Tuhan itu perencana yang terbaik. Bukannya silakan mau ngapain, tidak. Tetapi ketika kita berkata aku percaya kepadamu Yesus Tuhanku, aku berikan hidupku kepadamu, maka Tuhan itu sudah punya jalan. Amin. Jadi ketika kita masuk di dalam kekristenan, ketika kemudian kita menjadi anggota gereja seperti hari ini, kita anggota gereja Kristen Pantekosta Yerusalem, sesungguhnya ada rancangan Tuhan. Jangan sampai ya saudara, sampai kita mati, sampai Tuhan datang, kita tidak pernah mengerti rencana Tuhan. Jadi ngapain dong kalau hari Minggu ke gereja? Ya itu kebiasaannya orang Kristen. Kalau aku Kristen hari Minggu aku harus ke gereja. Tidak sesederhana itu. Ya. Tetapi minggu kepada minggu kita semakin di bawah Tuhan mengerti kehendaknya. Lalu menjadi pelaku-pelaku atas kehendak Tuhan. Amin semuanya. Ya, sehingga kita mengikuti ibadah demi ibadah enggak jadi mubasir. Ya. Enggak gitu juga kali Bu Gem, setiap ibadah aku dapat sukacita, setiap ibadah aku dapat kekuatan. Oke. Ya, itu hal-hal di perjalanan yang Tuhan beri. Tetapi ada tujuan gitu saudaraku. Ya, jadi kita semua sebagai orang Kristen mesti ngerti tujuannya. Kalau enggak, wah saudaraku gawat ya. Semua berlaku bisa sembarangan saja. Enggak ada bentuknya, enggak ada kejelasannya. Nah hari ini saya ingin mengatakan yuk jadi orang Kristen, tahu tujuan kita, tahu jalan-jalannya, lalu kita dapat mengikutinya. Sebetulnya kalau kita mau jadi sesuatu, menjadi anggota sesuatu, pasti ada tujuan dan ada tata cara. Betul ya saudara ya, kita sekolahin anak, ada tujuannya, ada tata caranya. Kita ikut BPJS, ada tujuannya dan ada tata caranya. Oke kita bayar gitu, terus setelah bayar boleh kita sembarangan kapan waktu ketemu dokter. Tidak, ada aturan. Mau ketemu dokter, kamu harus minta rujukan dulu, betul ya saudara ya? Minta rujukan ke klinik, dari klinik bawa rujukannya baru ke dokter. Sampai di rumah sakit pun ada aturannya, ambil dulu nomor, lalu kita daftar. Lalu nanti dia pakein gelang, lalu dikasih surat. Suratnya mesti dibawa ke ruang rawat, mesti pakai infrared ya barcode-nya. Wah, ada banyak aturan. Ya, tetapi untuk itu kita semua kalau kita mau cari sehat, apalagi tanpa bayar, ya ikuti prosedur BPJS. Ada aturannya, nggak bisa kita mau punya aturan kita sendiri. Kalau pakai aturan kita sendiri pasti ditolak. Oh ibu tidak bisa. Tidak bisa ibu harus ke sana dulu, ibu harus minta rujukan dulu, ibu harus tunda seminggu ke depan, 1 hari tidak bisa, mau periksa ini itu semuanya sekalian, harus satu persatu. Betul Bapak Ibu?
Begitu juga ikut Tuhan. Gak bisa sembarangan. Setelah kita percaya lalu kita yakin ada jaminan keselamatan. Udah deh gue hidup mau-maunya gue aja, gak bisa saudara. Maka hari ini kita melihat salah satu dan ini hal yang penting untuk kita dapat mengerti. Dikatakan masuklah melalui pintu yang sesak itu. Masuk pintu sesak enak enggak? Enak enggak? Enggak enak. Harus ditata, kita jalan enggak boleh sembarangan begitu ya. Ya mau begini-begini enggak bisa. Mau tolak pinggang enggak bisa. Masuk pintu yang sesak. Ada batasan-batasan di sana saudaraku. Tapi Tuhan bilang, ini perkataan Yesus sendiri. Supaya enggak dipelintir seakan-akan perkataan orang biasa. Ini perkataan Yesus. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Sesaklah pintu, sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Orang Kristen di dunia ini banyak, walaupun memang banyak yang belum percaya. Tapi lumayan banyaklah orang Kristen seluruh dunia ini. Tapi Tuhan bilang sedikit yang mendapatinya. Nah kita kalau dengar gini saudara, kita tahu ya ada satu peringatan. Yesus mengatakan caranya bukan cara mudah. Betul? Betul? Dari awal loh, mau masuk pintu aja, Yesus bilang pintunya sempit. Habis lewati pintu, kamu lewati jalan. Jalannya bagaimana? Pintunya sesak, lalu jalannya sempit. Jadi ikut Yesus secara daging tidaklah enak. Amin. Sekarang kita periksa aja, daging kita ini masih bisa mau-maunya sendiri enggak? Gue sih bisa aja. Gue mau marah-marah, mau ngomong kotor, gue katain, gue kutuk, gue bisa. Mau benci orang, gue masih bisa. Mau nipu-nipu supaya dapat duit banyak, masih bisa. Oh saudaraku, kalau kita sekarang jadi orang Kristen, masih banyak yang buruk yang kita lakukan. Yakinlah, kita tidak ada di jalan yang Yesus maksud. Kita tidak menempuh pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Pada pintu yang sesak dan jalan yang sempit ada banyak pembatasan. Saudara merasa enggak? Dagingmu ini dibatasi banget. Makin hari iring Yesus makin mengerti kebenaran firman Tuhan, kita makin merasakan. Oh, aku merasakan betapa dagingku semakin lama semakin dibatasi. Bahkan salibkan. Itu daging mesti disalibkan. Kalau enggak kita sedang tidak menempuh jalan ini. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini mau datang ke gereja, mau dengar pengajaran yang enak di kuping. Tapi saya mau bilang kalau itu yang dilakukan gereja, betapa sesat jalannya. Karena Yesus mengatakan, kalau kamu mau ikut aku, pintunya sesak, jalannya sempit. Amin. Bisa melayani Tuhan di gereja ini, saudara bisa melayani Tuhan. Tapi kembali saya ingatkan, saudara, kita udah jadi apapun pelayanan di sini. Termasuk saya jadi pengkhotbah, saudara jadi WL, jadi singer, pemain musik, jadi pendoa, asyir, jadi tim macam-macam yang ada di sini. Saya kembali mau ingatkan, apakah pintu yang engkau lalui, pintu yang sesak
Apakah jalan yang engkau lakukan dalam hidup sehari-hari, jalan yang sempit atau tidak? Kalau tidak, saudaraku, kita sudah salah jalan. Kita tidak sedang di jalan yang Yesus maksud. Sekalipun kita berkata, aku melayani Tuhan. Aku mau luangkan waktu, aku mau luangkan tenaga. Tapi sekali lagi, kalau jalan kita bukan jalan yang sempit, sadarlah bahwa kita sudah berjalan di jalan yang salah. Hari ini saudaraku, gereja harus semakin membuka pengajaran-pengajaran ini. Kenapa? Saya sendiri secara pribadi merasa Tuhan mengingatkan saya. Jangan engkau mengajar untuk menyenangkan hati manusia. Tapi ajarlah mereka kebenaranku. Karena sekarang banyak gereja mau umatnya banyak. Apa ya yang kita lakukan? Supaya jemaat senang, supaya jemaat girang, minggu girang, ketemu minggu girang. Ada banyak yang kita bisa beri kepada jemaat, supaya jemaat bertambah-tambah. Oh saudaraku, saya takut sekali. Kalau di dalam hati saya terbersit pikiran yang seperti itu. Ampuni saya Tuhan, karena aku tahu di dalam jalan Tuhan yang ada pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Kalau begitu Tuhan, bagaimana aku memberi makan minum jemaat? Kami para pemimpin harus memberi makan minum jemaat. Tidak saja di sini di cabang tapi di ranting-ranting. Saya pun harus mengingatkan kepada pengkhotbah, jangan cari kesenangan manusia. Bukan itu yang Tuhan ajar kepada kita. Wah Bugem, supaya jemaatnya happy, nanti jemaatnya jadi banyak. Saya bilang jangan sesat ya, kita semua jangan sesat. Kita harus ikut yang Tuhan ajar. Kemarin Selasa waktu kita ibadah gabungan, saudaraku ada satu penglihatan yang disampaikan. Dan ini hati saya sedih saudaraku. Tapi ya Tuhan baik, Tuhan menyatakan kepada kita. Supaya kita bersiap-siap untuk yang benar. Amin. Kan rugi ya kita iring Tuhan tapi salah jalan, benar enggak? Amin. Penglihatannya itu ada salib tapi salibnya tidur. Salibnya tergeletak. Seharusnya salib tidak kita biarkan tergeletak. Betul saudara-saudara? Seharusnya salib kita apain? Kita berdirikan tuh kayak kemarin Paskah. Salibnya berdiri di sini. Sengaja sekarang kalau Paskah ada salib berdiri. Supaya apa? Jemaat ingat. Kita harus tinggikan salib Kristus. Salib bicara apa? Bicara soal kematian. Daging kita harus mati. Hidup yang duniawi harus mati. Segala yang gelap harus mati. Kita tinggalkan. Kita menjadi seorang yang hidup baru. Kita memiliki hidup yang baru dan hidup yang baru ini yang harus dikasih makan. Jangan lagi hidup yang lama. Seperti perumpamaan ya kan. Anjing hitam sama anjing putih mana yang lebih kuat? Jawabnya anjing yang mana yang dikasih makan banyak. Kalau anjing putih yang putih kuat, anjing hitam yang lemah. Kalau anjing hitam yang dikasih makan, anjing putihnya lemah. Begitu juga dengan jemaat, apa yang kita kasih makan, kita sudah mengenal ada dua jenis kehidupan di dalam kita. Ada dua hayat di dalam kita, hayat manusia, hayat yang alamiah. Atau hayat Allah, hayat yang ilahi, yang rohani ada di dalam kita. Yang mana yang kita kasih makan saudara. Itu juga pertanyaan bagi gereja. Apa yang gereja beri makan buat jemaat? Apakah memberi makan buat jasmaninya, buat kedagingannya, atau memberi makan buat rohaninya, buat hayat yang ilahi? Gereja punya kewajiban, tapi setiap kita punya lebih banyak tanggung jawab. Amin, saudara-saudara.
Gereja memberikan sarananya. Setiap hari ada ayat firman yang saudara bisa baca. Tapi apakah saudara melakukannya atau tidak melakukannya? Sekalipun melakukan karena kebiasaan. Enggak mendapatkan kehidupan dari perenungan firman atau saudara dapatkan kehidupan rohani. Kekuatan bagi rohani. Nah itu kembali adalah bagaimana jalan kita setiap hari. Amin, saudara-saudara, saya mesti ngomong seperti ini loh. Supaya jemaat mengerti kita bukan jadi jemaat yang terlena. Ya, karena Tuhan Yesus semakin dekat datangnya. Kita nggak tahu kapan. Tapi Tuhan berkata bersiap-siaplah, bangunlah. Itu tugas kami pemimpin, bangunkan jemaat. Banyak jemaat tidur. Tidur rohaninya. Tidur manusia ilahinya. Jadi hari-hari ini hari-hari untuk kami membangunkan semua bangun. Bangun. Karena di dalam engkau ada yang ilahi. Di dalam kita ada hayatnya Tuhan sendiri. Itu dia yang harus kita kasih makan tiap hari. Kita kasih makan dengan apa yang kita lihat. Jadi apa yang kita lihat setiap hari. Apa yang kita tonton setiap hari. Apa yang kita dengar setiap hari. Apa yang kita baca. Apa yang kita renung-renungkan setiap hari. Apakah itu memberi makan kepada hayat yang batiniah, yang ilahi, atau hanya kedagingan kita saja. Saudara, kita harus kembali ingat menjadi orang Kristen. Salib Kristus harus ditegakkan. Yang kedagingan harus mati. Amin, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Itulah pertumbuhan rohani. Jika yang kedagingan semakin mati. Apa pertumbuhan rohani? Oh, aku tahun ini sudah pelayanan. Berarti aku tumbuh dong secara rohani. Belum tentu, saudara. Aku tahun ini lebih rajin ikut jam doa. Berarti aku lebih tumbuh dong rohaninya. Belum tentu. Kembali kepada hati kita. Kita ikut itu semua. Ikut pelayanan, ikut jam doa. Karena apa? Amin. Kalau karena aku rindu berjumpa dengan Tuhan. Aku rindu hadiratnya mengubah hidupku. Aku rindu semakin dikuduskan, semakin dikuduskan. Itu benar. Kemungkinan besar kita mengalami pertumbuhan rohani. Tetapi jika pelayanan, karena ya aku daripada bengong di rumah, lumayanlah pelayanan ada kesibukan. Itu terlalu cetek. Kalau yang membuat kita melayani hanya supaya aku sibuk daripada ngelamun yang enggak, mendingan lumayanlah pelayanan. Enggak ada motivasi untuk menyenangkan Tuhan. Enggak ada motivasi supaya tubuh Kristus di tempat ini hidup, bangkit, bergerak. Jadi saudaraku, kita yang melayani Tuhan, cek kembali motivasi kita, kenapa kita pelayanan. Ya kenapa ya? Enggak tahu juga dah kalau sekarang ditanya. Dulu mungkin saya ingat apa sebabnya saya melayani. Sekarang mau udah kelamaan. Ya pokoknya minggu kalau dijadwal ya pelayanan. Enggak dijadwal ya enggak. Enggak dipikirin tuh kenapanya. Wah gawat saudara kalau udah begitu. Jangan dibiarkan. Ayo mulai ngecek lagi. Cek lagi hati kita di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan aku melayanimu? Supaya kita mendapatkan saudaraku kehidupan. Karena dikatakan di sini sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Jadi kalau pintunya lebar, jalannya
luas. Kita tidak sedang menuju kehidupan. Itu jalan menuju kebinasaan. Apalagi mudah-mudah saja. Mau pelayanan bisa, enggak mau pelayanan bisa. Ada jamnya sudah disebutkan, datang boleh, enggak datang enggak apa-apa. Ada disuruh doa, doa boleh, enggak datang juga enggak apa-apa. Wah, semua semau-maunya saja. Wah, itu sih jalan yang luas ya. Bukan jalan yang sempit. Semau-maunya saja. Apalagi terbersit di hati kita. Lihat aja kalau gereja enggak mau gue pelayanan. Lihat aja gereja kok yang butuh gue. Gue mah enggak butuh. Wah, lebih gawat lagi kalau itu yang muncul di dalam hati dan pikiran kita. Kita sudah melenceng dari apa yang Tuhan maksud. Mari kita lihat berikutnya saudaraku. Melewati pintu yang sempit adalah melewati pos pertobatan dan iman untuk bisa menghampiri Allah. Siapapun kita umat Tuhan. Kita semua perlu menghampiri Tuhan. Dan supaya kita bisa menghampiri Tuhan, kita harus bertobat dan hidup dalam iman. Kalau kita tidak bertobat, tidak mungkin kita bisa menghampiri Tuhan. Karena dosa-dosa kita akan menghalangi. Semoga hati kita tetap tulus. Karena kalau kita tidak tulus hatinya, kita akan ketemu metode-metode, cara-cara untuk menipu. Menipu diri sendiri dan menipu orang lain. Hanya Tuhan yang tidak bisa kita tipu. Baik kita yang sebagai jemaat, baik kita yang sebagai pelayan. Kita bisa menipu orang. Semalam nyabu, semalam nonton pornografi, pagi ini bisa jadi pendoa. Pagi ini bisa pelayanan di depan. Ada berapa banyak pelayan Tuhan melakukan itu? Tuhan saja yang tidak pernah bisa ditipu. Manusia bisa ditipu. Ibu gembala pun bisa ditipu. Diri sendiri pun kita mau tipu. Dengan berkata enggak apa-apa, pokoknya dalam Yesus ada selalu pengampunan. Gampang, malam buat dosa, pagi bentar aja Tuhan Yesus ampuni dosaku. Amin. Udah pede dia, layani. Tapi sesungguhnya itu kita sedang memakai topeng. Lagi doa kemarin pun ada yang melihat, ada satu orang memakai topeng. Saudara, kalau kita pakai topeng kayak gitu, kita tidaklah sedang menempuh jalan yang benar. Itu bukan jalan dari pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Itu sedang tipu-tipu saja. Tapi hari ini kita harus ngerti benar. Siapa melakukan yang seperti itu? Ujungmu bukan kehidupan. Ujungmu kebinasaan. Maka hari ini kita mendapati pengertian yang lebih jelas. Apa artinya melewati pintu yang sempit? Melewati pos pertobatan. Semua kita harus bertobat. Amin. Lah bukannya udah bugem. Lagi kemarin itu saya ikut SPK, ya kan? Kan saya sudah coretin tuh semua tuh. Sudah dipakukan kepada salib. Lalu sudah juga dicoretin itu ikatan-ikatan buruk, ikatan pikiran negatif, ikatan berhala. Udah diremes-remes dan sudah dibuang. Ya itu memang tindakan profetik yang kita lakukan berdasarkan iman. Ada pertobatan, ada iman.
Tapi bertobat biarlah kita lakukan setiap hari. Amin. 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 Jangan kepedean. Aku udah selesai di SPK, aku tidak perlu lagi bertobat. Oh, siapa bilang? Di dalam pengudusan yang Tuhan mau lakukan atas hidup kita, itu akan terus semakin dari satu kekudusan kepada kekudusan yang lebih tinggi, kepada kekudusan yang lebih tinggi, sehingga dia mengatakan dalam firman-Nya, supaya kamu didapati kudus dan tidak bercacat celah. Wow, berarti satu level kekudusan yang tinggi, bahkan sangat tinggi. Betul? Domba-domba aja zaman dulu. Coba kalau sekarang tuh ya, kalau hari raya yang potong-potong binatang, mereka sih enggak terlalu diperhatiin, ada cacatnya enggak, sampai yang sekecil-kecilnya diperhatiin enggak lah. Udah bagus, udah bisa beli, terus dibagi-bagi. Tapi zaman dulu aja di rumah, di bait Tuhan saja, semua betul-betul harus dicek, enggak boleh cacat, enggak boleh. Cacat sedikit saja itu tidak diperkenan Tuhan, ditolak persembahannya. Bisa-bisa mati imamnya, imam yang mempersembahkan. Kalau persembahannya tidak dicek betul, tidak bercacat, tidak bercela. Jadi saudara, kita sebagai orang percaya, mari kita mengerti karya keselamatan Tuhan itu memang luar biasa dan kita menerimanya gratis. Kenapa? Karena kita tidak dapat membayarnya. Gratis bukan karena murahan. Gratis karena terlalu mahal harganya. Amin. Amin. Nah, kalau kita mengerti, wow, terlalu mahal Tuhan. Kalau kita dapat merasakan itu terlalu mahal, maka kita akan jaga hidup kita. Kita akan persembahkan hidup kita supaya rohnya yang kudus yang memimpin kita. Kita bukan orang-orang yang hidupnya mau sembarangan aja. Kita juga bukan orang-orang yang mau menipu, memakai topeng bagus di depan, di dalamnya busuk. Kita bukan orang-orang seperti itu. Lebih baik busukku kelihatan keluar supaya aku bertobat. Amin. Hari ini saudara, kita bukan dipanggil untuk jaga image, bukan. Kalau salah lebih baik ngaku, iya saya salah. Supaya saya bertobat. Bukannya enggak seperti itu. Lebih sedikit, lebih kecil. Dosa saya enggak terlalu dosa lah. Cuman kesalahan, cuman kelupaan, cuman lalai. Kita seringkali kalau masih mau hidup di dalam kedagingan, kita akan ringan-ringankan kesalahan kita. Kita akan buat itu sepertinya tidaklah dosa yang serius. Tapi kalau kita seperti itu, lebih lagi kita harus bertobat. Bertobat kamu. Standar apa yang kamu pakai jika begitu. Contoh saudara, hari-hari ini di Indonesia katanya. Yang lakukan kumpul kebo sudah sangat banyak anak-anak muda. Waktu disurvei, kenapa kalian kok sekarang jadi begitu beraninya kumpul kebo? Ngerti ya kumpul kebo ya, bukannya kebo pada ngumpul kan. Karena katanya pernikahan itu katanya sakral. Katanya kalau udah menikah gak boleh cerai. Apalagi kita yang Kristen. Saudara tahu yang kumpul kebo paling banyak di mana? Di Sulawesi Utara. Tahu Sulawesi Utara itu kantong Kristen. Tapi yang kumpul kebo banyak banget. Kenapa? Wah saya bilang ini sudah terjadi kesesatan cara berpikir.
supaya aku tidak berdosa, karena mungkin kalau nanti kami menikah kami cerai. Udah deh, kalau gitu kita ambil cara jangan menikah. Supaya enggak dosa, dosanya cerai. Udah jangan menikah, kita kawin kontrak per 2 tahun. 2 tahun cocok lanjut, enggak cocok udah goodbye. Enggak ada masalah karena kita belum dipersatukan oleh Tuhan. Kalau menikah itu dipersatukan dan disaksikan oleh Tuhan, makanya tidak boleh cerai. Barang siapa cerai berzina. Betul saudara? Begitu kan aturannya? Jadi apa mereka pikir? Udah, kalau gitu kita kumpul kebo aja. Kumpul kebo kan gak ada ikatan, betul gak? Gak ada pernikahan, betul gak? Kita gak menikah, jadi kalau kita berpisah kita bukan bercerai. Saudara lihat betapa sesatnya pikiran manusia. Itu pikiran daging yang ada pada orang Kristen. Dia gak mau melanggar firman Tuhan ini, dia bikin aturan sendiri. Mereka tidak melihat esensi bahwa yang namanya kumpul kebo sudah pasti berdosa. Itu perzinahan, betul? Gak kepikir. Sekarang kita di gereja nih, kita ajarkan di SPK, pergaulan pria wanita dan keluarga ilahi, baru minggu kemarin. Di pergaulan pria wanita kita bilang, kita tidak diajar Tuhan untuk pacar-pacaran. Pacar si A, entar dia pacar si B, entar pacar si C. Malah kalau bisa pacaran 10 kali kayaknya hebat. Iya pacaran udah 10 cowok. Kayaknya hebat gitu. Nah itu kita kasih nilai. Gak boleh ya. Kita tuh kalau yang namanya pacaran, sebetulnya gak ada istilah pacaran orang Kristen. Kepada siapa kita dekat, cewek sama cowok, dekat serius karena mereka mau menikah. Jadi kalau misalnya anak kita, kamu lagi dekat ya sama cowok, iya. Kamu mau menikah sama dia? Enggak mah misalnya. Lah jadi ya pacaran aja. Terus ya nanti kalau udah bosen udahan. Jadi kamu enggak punya niat menikah sama dia? Enggak. Kalau enggak boleh pacaran. Itu prinsip firman saudara. Saudara paham nih yang tua? Supaya anak-anak kita enggak bisa pacar-pacaran semau-maunya mereka. Enggak bisa. Tapi betul-betul minta tuntunan Tuhan. Kalau sampai dekat dalam batas tertentu dulu untuk ngecek imannya sama enggak, visinya sama enggak. Ya kan? Berbagai nilai dalam hidupnya sama enggak? Kalau kayaknya lumayan sama, barulah boleh lebih dekat karena mau menuju pernikahan. Itu yang benar. Jadi enggak ada tuh, cuman pacaran untuk pacaran saja. Itu tidak ada dalam nilai kekristenan. Sekarang apa yang dilakukan? Supaya kita tidak pacaran, karena kalau udah pacaran kan katanya harus yang sudah mau serius. Kita mah nggak mau serius kan? Atau saya mah nggak mau serius menikahi kamu. Jadi jangan kita sebut pacaran. Jadi apa dong hubungan kita? Sekarang disebutnya hubungan tanpa apa? Tanpa status. HTS, hubungan tanpa status. Jadi kalau orang tanya kepada saya, kamu pacaran ya sama dia? Enggak. Kamu juga kalau ditanya, pacaran ya sama saya, jawabnya apa? Enggak, emang kita enggak ada status apa-apa kan. Tapi pacaran, bahkan lebih dari pacaran orang Kristen yang harus jaga kekudusan, udah macam-macam mereka lakukan. Wah, kalau begini sesat udah. Kita ajarin yang benar, tapi mereka cari jalan enggak benar. Menurut mereka itu aman, sah. Kita enggak pacaran kan? Tapi yang mereka lakukan lebih dari orang pacaran kudus. Sudah tidak kudus yang dilakukan. Nah inilah pikiran manusia, pikiran daging saudara-saudara. Itulah pikiran daging, berusaha mencari celah supaya tidak dituduh, tidak dituntut, tidak dihakimi, tidak berdosa.
Tetapi sesungguhnya yang mereka lakukan lebih berdosa dari apa yang disampaikan. Jadi memang bahaya sekali kalau kita hidup masih dituntun oleh daging. Sangat bahaya. Ketika kita tahu firman, kita bukan yang menjadi pelaku firman, tetapi mencari celah-celah di sekeliling firman itu untuk apa yang aku bisa lakukan. Tapi apapun yang kita lakukan, ya dosa. Betul saudara-saudara? Betul? Mau atas pelayanan ataupun atas nama jemaat. Semua itu betul-betul menjadi langkah-langkah penipuan. Dan saya mau bilang, siapa yang paling tertipu dalam masalah ini? Dirimu sendiri. Kamu sedang menipu dirimu sendiri sebelum kamu menipu orang lain. Jadi saudaraku, itulah jalan yang lebar. Jalan apa? Jalan pemberontakan terhadap Roh Kudus. Dan tujuannya kebinasaan. Tentu kita rindu ya, kita sering bertemu dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Tentu kita rindu, kita semua menuju surga, menuju kehidupan, bukan kebinasaan. Amin, saudara-saudara. Jadi marilah miliki hati yang tulus, bahwa kita mau hidup memang menempuh jalan yang sesak. Apa jalan yang sesak? Hidup dalam persekutuan dengan Allah, dalam ketaatan kepada roh dan firman. Memang roh dan firman membawa kita kepada pembatasan dan pembatasan. Jadi orang Kristen pacaran harus sungguh-sungguh. Calonnya harus yang seiman, sevisi dan sebagainya. Iya memang. Karena kalau kita melakukannya di dalam ketaatan, sesungguhnya kita jadi orang yang berbahagia. Tapi kalau kita melanggar, kita akan nanti menikmati pil pahitnya. Banyak nih saudara, banyak persoalan yang saya lihat, wow, kalau jemaat tidak sungguh-sungguh hatinya, banyak sekali yang dia pelintir kebenaran itu. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita mau menjadi pelaku-pelaku yang taat kepada roh dan firman, maka pembatasan atau pengendalian itu sesungguhnya enak. Saudara bisa merasakan enaknya dikendalikan Roh Kudus? Bisa merasakan itu enggak? Kalau saudara bisa merasakan, puji Tuhan. Saudara justru berbahagia, terima kasih Tuhan Yesus. Ada rohmu mengingatkan aku. Kalau enggak aku tadi jatuh dalam dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau bebaskan aku dari dosa. Itu kan seperti orang naik mobil, ya mungkin karena ngelamun atau apa ya saudaraku. Itu kalau enggak Roh Kudus tolong, tiba-tiba lihat, tiba-tiba injek rem, mungkin kita nabrak. Gimana juga nabrak itu kan enggak enak, betul saudara? Ya, kita pasti terima kasih Tuhan kau tolong saya, aduh kalau enggak nabrak. Sebetulnya yang rohani pun begitu. Kalau kita melihat, waduh nih kalau tadi roh Tuhan enggak ingetin saya misalnya gitu, kita udah mau marah-marah, roh Tuhan bilang sabar, sabar. Sabar, terus kita ingat, oh iya, aduh Tuhan Yesus tolong saya, iya Tuhan saya harus mau dituntut Engkau, sabar, sabar, sabar. Setelah itu kita akan mengucap syukur, aduh terima kasih ya Tuhan kau ingetin saya, kalau enggak saya udah, wah ngomongan saya udah kayak apa jeleknya sama orang itu. Saya tidak jadi berkat, yang ada dia sakit hati misalnya. Amin. Saudara senang dibatasi Roh Kudus apa enggak? Saudara senang dibatasi oleh kebenaran firman apa enggak? Siapa yang senang? Sedikit.
Hati-hati ya. Saya mau ingetin, hati-hati. Kalau kita tidak senang dengan pembatasan-pembatasan dari Tuhan. Artinya kita enggak rela untuk masuk di pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Itu nanti terserah pada diri kita masing-masing. Apa pilihanmu? Apa pilihan kita? Karena Roh Kudus tidak akan memaksa. Dia roh yang lemah lembut. Dia mengingatkan. Kadang-kadang kita memang harus ngusruk dulu ya. Ngusruk dulu, benjut dulu, terus sadar. Puji Tuhan kalau kita masih punya kesempatan sadar. Lalu kita berbalik, oke Tuhan, aku mau dituntun rohmu melewati pembatasan-pembatasan. Aku tahu itu baik bagiku. Maka kita akan menempuh jalan ini dengan gembira. Kita akan menempuh jalan ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang membatasi aku. Terima kasih. Karena kita ini sebetulnya seperti, kalau binatang itu saudaraku ya, seperti keledai liar. Tapi Tuhan yang tahu bagaimana mengekang, bagaimana mengendalikan, sehingga kita berubah ya, menjadi pribadi yang patuh. Supaya kita jangan di jalan yang lebar, jalan pemberontakan kepada Roh Kudus dan ujungnya kebinasaan. Berikutnya, bagaimana agar kita dapat mengalami pintu yang sempit dan jalan yang sesak? Gimana caranya supaya kita bisa mengalami pintu ini? Nomor 1, hentikan upaya perbaikan diri sendiri. Karena dengan upaya kita sendiri kita akan gagal. Kalau sendiri ya, tanpa Tuhan, dengan kekuatan kita, dengan kesabaran kita, dengan hikmat kita sendiri, ujung-ujungnya gagal. Jadi yang Tuhan berikan jalan adalah 1, yang nomor 2 ya, dengan iman menerima khasiat karya penebusan Kristus yang memuaskan tuntutan Allah dalam kita. Siapa sih sebetulnya yang memuaskan Allah? Bukanlah kita. Sesungguhnya yang memuaskan Allah hanyalah pribadi Yesus Kristus. Betul? Hanya Yesus yang bisa memuaskan Allah. Makanya Allah bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Bukan cuma sekali Bapak ngomong begitu. Di kesempatan yang lain sama Bapak bilang begitu. Kenapa? Karena Yesus pribadi yang penuh ketaatan kepada kehendak Bapa. Dia tahu jalan-jalan Bapa. Dia mau mengikuti kehendak Bapa. Jadi kalau kita mau jadi seorang Kristen yang menang, saudaraku, caranya adalah dengan iman. Kita percaya bahwa Yesus di karya salibnya, saudaraku, sudah menebus kita. Menebus kita dari segala dosa. Menebus kita dari kedagingan kita. Supaya kita pindah dari hidup kedagingan menjadi hidup di dalam hayatnya Tuhan. Di dalam hidupnya Tuhan. Hidup baru. Amin. Amin. Jadi ayat firman berkata, karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi hiduplah sebagai manusia yang baru, manusia di mana di dalamnya ada Yesus Kristus yang mengendalikan kita. Ada Roh Kudus yang mengendalikan kita. Ada firman Tuhan yang mengendalikan kita. Dan kita mau tunduk. Bukannya yang mencari-cari celah untuk melakukan apa yang kita mau.
Amin. Ketiga, lewat karya salib ada kuasa kebangkitan Kristus. Inilah kuasa yang memberi kemenangan. Ya, ini saya sudah khotbah ini. Lagi Paskah kemarin. Kuasa kebangkitan Kristus. Itulah yang menjadi kekuatan terbesar untuk kita dapat menerima pembatasan-pembatasan roh yang menyelamatkan kita. Pertama-tama persoalan hati, supaya hati kita ini murni, beribadah murni, menyembah Tuhan. Beribadah murni untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Beribadah murni untuk saya dengar firman Tuhan. Bukannya dengar apa yang aku senang dengar, bukan. Tapi dengar firman Tuhan. Kita melayani murni karena aku mau mengasihi Tuhan. Karena dia sudah lebih dulu mengasihi aku mau mengasihi Tuhan. Aku juga melayani karena aku juga mau seperti Yesus mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi saudara seiman. Jadi enggak ada lagi dan kita minta Tuhan kuduskan hati kita dari segala keinginan supaya orang tahu gue juga bisa. Udah jangan, kalau kayak gitu saudaraku, itu udah bengkok hatinya. Supaya orang tahu gue mampu. Supaya orang lihat nih gue yang paling bagus. Amin. Amin. Atau setiap minggu saya ke gereja, karena kalau nggak ke gereja besoknya diteleponin, jadi nggak enak hati. Jangan ya, jangan begitu ya. Amin. Kita ke gereja bukan karena nggak enak hati, kita ke gereja karena kita mau mengasihi Tuhan, mau memuliakan Tuhan, mau mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi mari miliki saudaraku ya. Nilai-nilai yang Tuhan sebetulnya sudah ngomong kepada kita sejak pasal 5 kemarin. Dan sekarang ada di pasal 7 ya. Jangan kita lupakan pengajaran-pengajaran ini. Jadi siapa yang dapat masuk melalui pintu yang sempit dan berjalan di atas jalan yang sesak. Umat kerajaan yang miskin dalam roh. Lemah lembut, berduka cita. Lapar dan haus kebenaran, berbelas kasih, murni hati, suka berdamai, rela dianiaya demi kebenaran. Ini kita temukan ayatnya di mana ini? Masih ingat ayatnya di mana ini? Miskin dalam roh, lemah lembut, berduka cita. Di mana ayatnya? Matius pasal berapa? 5. Khotbah di bukit. Ini khotbah Yesus, jangan dilupakan. Apa yang Yesus sampaikan ini. Inilah yang Yesus mau ada pada kita semua, umat kerajaan surga. Makanya berilah diri kita dibentuk oleh Dia. Taatilah segala pembentukannya. Kalau Dia larang kita mau dengar, kalau Dia suruh kita mau lakukan. Itulah anak-anak yang kekasih, Tuhan bilang. Kalau kita mau menuruti apa yang Dia minta. Amin. Mau saudara? Supaya kita berubah. Kalau tahun ke tahun kita tidak berubah, nilai-nilai hidup kita, karakter kita tidak ada perubahan. Wah, itu rugi. Karena seharusnya setiap orang percaya mengalami perubahan demi perubahan. Alami transformasi. Itu yang harus terjadi supaya kita menjadi seperti ini. Karena yang bisa melalui pintu sempit dan berjalan di jalan yang sesak ya orang yang kayak begini saudara ini ya. Enggak akan ngambek-ngambek, enggak akan keras hati. Ketika diperlakukan buruk oleh orang lain, hatinya lapang, rela, nggak mundur, nggak patah, nggak lemah. Terus dia bisa berjalan, terus dia bisa berjalan. Amin, saudara-saudara. Lalu Yudas 1 ayat yang ke-11 berkata, celakalah mereka yang mengikuti jalan Kain, Bileam, dan Korah.
Ini sampai ayat-ayat berikutnya, nanti baca sendiri di rumah yang Yudas saudaraku. Inilah jalan yang Tuhan mau. Pintu yang sesak dan jalan yang sempit buat kita orang percaya. Dan Tuhan ingatkan, celakalah kamu jika kamu menempuhnya bukan jalan yang Yesus sampaikan, tapi jalannya Bileam. Jalannya Kain. Kain kita tahu jalannya kayak apa. Dia iri, dia bunuh adiknya. Wah, sadis ya. Jalannya penuh dengan pemberontakan dan dosa. Bohong juga dia ketika Allah bertanya, mana adikmu? Mana aku tahu. Padahal dia baru saja membunuhnya. Jadi itu jalan yang jahat yang Kain lakukan. Begitu juga Bileam. Ya, Bileam menubuatkan apa yang tidak seharusnya dia nubuatkan. Seorang nabi tapi jalannya keliru karena sogokan, karena uang, karena suap. Itu bukan jalan yang benar. Demikian juga Korah. Korah seorang pemimpin umat Israel yang memberontak kepada kepemimpinan Korah itu, seingat saya zamannya Yosua. Sehingga sesatlah sekian banyak orang Israel bersama-sama dengan Korah. Dan Tuhan menjatuhkan hukuman. Korah dengan keluarga, segenap keluarganya, istri, anak-anak, menantu semua. Dan yang lain-lain dengan keluarganya dihukum. Masuk ke dalam tanah. Tanah terbuka, mereka masuk lalu tanahnya tertutup lagi. Karena mereka bertiga contoh dari umat Tuhan yang menempuh jalan yang salah. Jalan kedagingan, jalan yang enak meluapkan hawa nafsu, meluapkan ya emosi-emosi negatif, meluapkan pikiran-pikiran yang jahat, diluapkan begitu saja. Itu bukan jalan yang Tuhan mau. Amin, saudara-saudara. Betapa berbedanya jalan mereka dengan jalan yang Tuhan nyatakan di Matius 5. Kita semua harus berkaca kepada Matius 5. Itulah jalan kita semua. Mintalah untuk ditransformasi oleh Tuhan. Maka Tuhan akan membuat jalannya buat kita semua. Amin, saudara-saudara. Ya, ini hal yang sangat serius. Ini sangat serius. Disinilah kita harus mengerti apa itu kekristenan. Apa itu kekristenan? Adalah apa yang Yesus ajarkan kepada kita semua untuk kita dapat menempuhnya. Dan pasti bisa menempuhnya jika kita mau taat kepada kebenaran firman-Nya dan kepada tuntunan Roh-Nya. Amin. Mari tim PW. Oh Tuhan Yesus, kita nyanyi lagu yang tadi aja tuh ya. Ya, yang terakhir tadi ya. Kita nyanyi sungguh-sungguh ya saudara ya. Kita datang ibadah sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Jangan kebiasaan ya. Sehingga kita pun merasakan Tuhan. Meluaskan Tuhan, menjamah hidup kita. Karena yang penting di dalam kekristenan adalah perubahan. Kita alami transformasi dari dalam keluar. Haleluya. Ku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, Oh Tuhan Yesus. dalam terang
Bapa, kami mau mengerti. Ajar kami mengerti ya Tuhan. Hanya padamu, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku hanya padamu, Bapa. Bapakku, haleluya. Ajar segala rancangan-Mu, haleluya. Tuhanku, heran perbuatanmu. Amin, amin. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Kita nyanyikan lagi dari awal. Jemaat saja yang menyanyi. Ajar. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh karena Dia ada di sini. Bapak tidak memperhatikan penampilanmu, tapi Bapak memperhatikan hatimu, memperhatikan niat yang ada di dalam hatimu. Pimpinlah jalan, oh haleluya. Haleluya. Haleluya, Bapakku yang baik, Bapakku ajaib ya Tuhan. Jangan rancangan yang kami butuhkan. Haleluya, haleluya. Perbuatanmu Engkau sanggup mengadakan segalanya. Seluruh kehendak-Mu terjadilah. Saudaraku, ada satu kisah saya mau sampaikan. Ada seorang misionaris dari Eropa. Dia tahu dia akan dikirim ke Afrika. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah kepadaku kesehatan supaya aku dapat bekerja maksimal melayanimu. Tapi satu kali saudaraku, dia mengalami kecelakaan. Lalu kakinya yang sebelah harus diamputasi karena tulangnya pecah. Dia sedih. Kenapa yang aku minta tidak Engkau berikan ya Tuhan? Tapi dia tetap berangkat ke Afrika. Lalu ketika dia ada di Afrika, dia ketemu dengan suku-suku yang masih di pedalaman. Ditangkaplah dia oleh mereka.
Lalu suku itu mau memakan dagingnya. Lalu dia ingat dia punya kaki palsu. Lalu dia buka kaki palsunya. Lalu dia lemparkan kepada suku itu. Suku itu menggigit kakinya dan keras sekali. Lalu mereka bilang, daging orang itu tidaklah enak. Maka akhirnya dia dilepaskan dan dia tetap bisa menjadi misionaris di daerah itu. Dan dia baru mengerti, oh Tuhan, ternyata Engkau mendengar doaku. Engkau beri kecelakaan itu supaya satu kakiku saja yang cacat. Tapi dengan kecacatan itu aku selamat dan dapat mengabarkan, memberitakan Injil-Mu. Hari ini jemaat Tuhan, Tuhan berkata, mintalah, carilah, mintalah, ketuklah. Karena Dia mendengar dan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Amin. Jangan kecewa jika yang kita mau sepertinya tidak kita terima. Percayalah, Tuhan itu Maha Kuasa, Maha melihat. Kita hanya melihat sedikit, kita hanya melihat sebentar, tapi Dia melihat jauh ke depan. Amin. Jadi jangan lelah berdoa, tetaplah berdoa dengan iman percaya dan mengucap syukurlah. Karena apa yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan hari ini, itu yang terbaik untuk masa depan kita semuanya. Haleluya. Mari kita nyanyi lagi. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Nyanyikan dengan iman. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan.
kasih Bapa. Biarlah Tuhan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh menurut seturut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah berfirman ya Bapa, menegur kami, menasehati kami Tuhan, agar kami terus Tuhan, kami boleh taat kepadamu Bapa. Kami Tuhan Yesus dipimpin oleh Engkau Tuhan, kami boleh menurut akan kehendak-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa kami berdoa untuk Ibu Gembala kami, biarlah Tuhan Ibu Gembala kami Kau pakai terus ya Bapa. Berikan dia Tuhan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Berikan dia terus semangat Tuhan Yesus. Untuk dia tetap Tuhan Yesus setia Tuhan Yesus. Untuk dia boleh melayani Engkau Tuhan Yesus. Berikan dia kesehatan Tuhan. Terus Tuhan Yesus bersama tim pengembalaan Bapa. Biar Kau memberikan dia kesehatian Tuhan. Satu visi misi Tuhan Yesus di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami nyerahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu, setiap pelayan-Mu, setiap Tuhan Yesus anak-anak-Mu yang bekerja, yang melayani pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Di gereja kami Pantai Kosta Yerusalem. Biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh mempunyai satu hati Tuhan Yesus. Untuk kami boleh terus Tuhan Yesus semangat Tuhan. Untuk kami boleh melayani pekerjaan-Mu ya Bapa. Kami boleh mempunyai hati takut akan Engkau Tuhan. Sesuai kehendak-Mu Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh dipimpin oleh Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Bapa kami berdoa Tuhan Yesus. Untuk setiap Tuhan Yesus. Untuk setiap Tuhan Yesus, para pendoa Tuhan Yesus, jemaat Tuhan Yesus, GKP ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, kami setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus, kami boleh terus hidup takut di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami terus dipimpin oleh Engkau ya Bapa. Dan kami Tuhan Yesus, kami boleh menjadi berkat-Mu Tuhan. Boleh menjadi teladan-Mu Tuhan. Di mana kami boleh berada Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Biar setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh terus mengalami kasih karunia-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan Tuhan setiap anak-Mu, pelayan-Mu Tuhan Yesus. Kau memberikan kami hati, terus hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Hati yang takut akan Engkau Tuhan. Hati terus yang mau sungguh-sungguh untuk kami boleh datang kepadamu Bapa. Bahkan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berkati bangsa kami Indonesia. Presiden kami Pak oh haleluya Yesus Pak Prabowo Tuhan Yesus. Bapa bersama wakil jimbaran Tuhan, Engkau berkati dia ya Bapa. Engkau memberikan Tuhan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah dia boleh memerintah bangsa kami dengan penuh hikmat, penuh bijaksana Tuhan Yesus. Di dalam setiap pemimpinnya ya Bapa. Agar bangsa kami dipulihkan Tuhan Yesus. Di dalam segala sesuatu apapun ya Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami yang selalu campur tangan Tuhan di dalam setiap para pemimpin kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari kita angkat tangan kita kepada Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih, anugerah dan penebusan-Mu. Roh Kudus, terima kasih buat kekuatan penghiburan-Mu tiap-tiap hari dalam hidup kami. Bawalah kami Tuhan semakin mencintai firman-Mu, melihatnya sebagai kebenaran dan mempercayainya 100%. Lebih dari itu Tuhan, buat kami mentaati dan mentaati firman-Mu. Sehingga ketika badai apapun datang dalam hidup kami, ketika banjir apapun, angin apapun datang dalam hidup kami, kami semua tetap berdiri teguh, kami semua tetap berdiri dengan kokoh ya Tuhan, bagaikan batu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, karena itu jemaat Tuhan pulanglah membawa berkat dari sorga,
membawa firman yang adalah kebenaran untuk memimpin hidup kita tiap hari. Masukilah pintu yang sesak itu dan jalanlah di jalan yang sempit itu, karena itu menuju kepada kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih, perlindungan-Mu sempurna atas kami. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara, sebentar kita akan melihat video pengumuman. Selamat datang di GKP Yerusalem, saudari Adeline Gabriel. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi katakan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi katakan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka.